Kemarin kita sudah membuat implementasi dari suatu single linked list ya. Single linked list bentuknya seperti ini. Jadi kita memegang suatu pointer terhadap data yang paling awal atau paling pertama dari single linked list tersebut. Setelah itu kita bisa melakukan operasi-operasi. Misalnya ada operasi hapus tambah depan, ada juga tambah belakang, kemudian ada hapus depan dan juga hapus belakang. Mungkin kemarin kita bisa lihat kembali source code-nya. Jadi kita sudah mengimplementasikan ada beberapa operasi ya. Pertama operasi inisialisasi, yaitu untuk menyiapkan suatu linked list. Walaupun sebenarnya ini masih belum lengkap. Harusnya tidak hanya langsung menunjuk head menunjuk nil ya, tapi kita harus bebaskan dulu memori kalau ternyata sebelumnya head itu sudah menunjuk ke suatu struktur data yang ada isinya, suatu single linked list yang ada isinya. Maka ini bisa dilengkapi ya. Berikut tambah depan juga kita sudah implementasikan, yaitu menambah data atau simpul baru di depan dari single linked list. Kemudian juga tambah belakang juga sudah, yaitu menambahkan data di belakang atau bagian akhir dari single linked list. Kemudian juga kita sudah mengimplementasikan untuk hapus di depan, hapus data paling depan dari single linked list. Kemudian untuk hapus belakang belum kita implementasikan ya. Juga kita sudah implementasikan tampil semua, ya, tampil semua dari single linked list. Nah, kalau untuk hapus belakang sendiri itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan tambah belakang ya. Jadi yang harus dilakukan adalah dia harus menelusuri ya. Jadi kita harus buat suatu pointer. Jadi intinya kita buat suatu pointer baru untuk membantu hapus misalnya. Ya, kita buat dulu pointer ya, pointer baru misalnya bantu. Kemudian awalnya bantu kita buat untuk menunjuk yang sedang ditunjuk oleh head ya. Jadi seperti ini. Jadi ikut menunjukin head. Setelah itu pointer bantu ini akan bergerak ya, bergerak seperti ini ya, sampai dia sebelum data yang paling akhir. Jadi begitu sampai di sini, datanya yang setelah ini adalah data terakhir, maka dia berhenti di situ. Selanjutnya adalah tinggal dia bebaskan data terakhir tersebut. Ya, dia menggunakan perintah free mem, jadi menghapus suatu alokasi memori. Setelah itu pointer next dari bantu ini yang sedang ditunjuk bantu diatur untuk menunjuk ke nil, ya, menunjuk ke nil. Sehingga sekarang linked list-nya menjadi seperti ini. 4232 nil, ya seperti itu. Jadi itu langkahnya. Pertama bantu menunjuk ke head, setelah itu bantu berjalan terus sejumlah data ya. Jadi kalau cuma 3 data maka dia akan melakukan perjalanan 2 kali. Tapi kalau 100 data maka dia akan berjalan sebanyak sekitar 99 kali. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Setelah itu dia akan menghapus, membebaskan memori data yang terakhir. Setelah itu next dari bantu yang sedang tunjuk bantu itu menunjuk ke nil. Nah kita akan coba lihat. Jadi secara intinya dia tidak jauh berbeda dengan prosedur untuk tambah belakang ya. Sehingga untuk mempercepat kita copy saja ini, paste, saya paste, bukan tambah belakang tapi hapus belakang. Hapus belakang, tentu saja dia tidak akan membutuhkan nilai baru, tapi hanya butuhkan pointer ke pointer header ya. Kemudian nah sementara kita anggap bahwa kita tidak akan mengubah pointer head ya. Seperti ini. Nah, nanti kita coba. Nah, pada saat head-nya nil atau tidak ada data, ya, jadi pada saat tidak ada data, maka kita harus tampilkan bahwa kita tidak akan menghapus apa-apa. Ya, jadi karena tidak bisa dilakukan penghapusan di belakang kalau tidak ada data. Hapus belakang tidak bisa. Oke. Nah, kalau ada data,
baru kita akan eksekusi yang di bawah ini. Jadi seperti tambah belakang tadi, kita menentukan suatu pointer untuk bantu, pointer baru mungkin tidak dibutuhkan ya, itu saja ini. Kemudian pointer baru itu akan berjalan, ya, berjalan seterusnya sampai dia menunjuk atau next-nya itu pointer next dari bantu ini menunjuk ke nil ya, menunjuk ke nil. Oke, maaf, menunjuk ke data terakhir sebelum nil. Oke. Jadi pointer bantu pertama dia menunjuk dengan sama yang ditunjuk oleh head. Setelah itu dia akan pindah ya, pindah ke node selanjutnya sampai dia menunjuk node yang sebelum node terakhir. Jadi saat ini node terakhirnya 52, berarti bantu ini harus berhenti pada saat dia menunjuk ini. Jadi kondisinya berhenti, kondisi berhentinya adalah atau kondisi dia pindah adalah selama pointer next ya, pointer next dari next yang sedang ditunjuk itu adalah bukan nil. Jadi pada saat ini lihat next-nya adalah 32, next dari next-nya itu adalah bukan nil ya. Berarti dia akan lanjut pindah di sini. Ya, pindah di sini. Nah, di sini dia cek lagi apakah next ya, next-nya kan berarti ini. Next-nya lagi apakah nil. Nah, kalau dia sudah nil ya, berarti dia akan berhenti. Berarti dia akan berpindah, bantu ini berpindah dari awal sampai ke sebelum sebelum simpul terakhir ya. Dengan kondisi selama next dari next ini adalah bukan nil. Kalau dia sudah sampai next dari next-nya adalah nil, maka dia berhenti. Ya. Jadi next dari next-nya. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Bantu akan terus berjalan. Jadi berjalannya itu seperti ini. Selama bantu next, kemudian next lagi, ya seperti ini. Itu bukan nil. Ya, dia jalan terus sampai terakhir, sampai sebelum elemen terakhir. Ya. Oke. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, berarti setelah perulangan ini dia akan menunjuk ke pointer sebelum simpul terakhir, yaitu simpul sini 32. Ya. Sehingga kita bisa melakukan penghapusan tadi, yaitu kita bebaskan ini ya, dari memori, kemudian kita buat agar next dari bantu ini menunjuk ke nil. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah, jadi kalau sudah seperti ini, kita boleh hapus kode ini karena tidak sama dengan tambah data. Ini kita melakukan hapus data. Berarti kita buat seperti ini. Kita bebaskan bantu .next. Bebaskan dari memori bantu next. Jadi yang dimaksud adalah bantu sekarang menuju ke sini, bantu next itu ini. Maka kita bebaskan ini dari memori, kita hapus. Nah, setelah itu bantu next-nya sekarang menunjuk ke nil ya. Setelah itu bantu .next menunjuk ke nil seperti ini. Ya. Nah, kita coba. Kita akan coba sekarang kita coba hapus belakang head seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan semua kembali. Eksekusi. Ya. Jadi sudah dihapus, sekarang dia tinggal seperti ini. Ya. Kita coba lagi. Sekarang keadaannya tinggal 5232. Kita mau hapus lagi, hapus belakang. Ya. Kita mau hapus belakang. Hapus belakang lagi. Kita coba tampilkan lagi. Eksekusi. Ya, jadi lagi seperti ini. Nah, ya mungkin akan jadi masalah pada saat sudah data tinggal 1. Kemudian kita coba hapus belakang lagi. Coba tampilkan apakah semua data masih ada data atau sudah terhapus.
Kita coba eksekusi. Ya, dia akan menemukan error pada saat penghapus belakang, sedangkan keadaannya adalah data tinggal satu. Ya, jadi yang terjadi adalah seperti ini. Coba saya ilustrasikan. Jadi pada saat data tinggal satu, seperti ini, tinggal satu, maka sebentar saya hapus dulu. Ya, pada saat data tinggal satu, maka waktu kita hapus belakang, kita akan memeriksa next, ya, bantu next, next-nya lagi. Jadi next dari bantu next, ya, seperti itu. Sehingga pada saat kita cek, ya, bantu kan awalnya menunjuk yang sama yang ditunjuk oleh head. Setelah itu kita akan cek next-nya bantu apa, nil. Nah, kita cek itu next dari next, sehingga next-nya bantu nil, nil, nil. Kita cek next-nya dari nil. Nah, next nil itu tidak memiliki next, ya. Ini itu tidak seperti data ini tidak memiliki next. Sehingga ketika kita minta next dari nil, maka ini akan menjadi error karena nil tidak punya next, ya, tidak punya data, tidak punya next, ya. Sehingga baris itu akan menghasilkan menimbulkan error. Ya, sehingga bagaimana solusinya? Ya, macam-macam. Salah satunya misalnya kita lakukan operasi hapus biasa, ya, seperti hapus depan ini, ya, hapus depan. Karena sama aja hapus depan dan hapus belakang itu sama saja kalau kondisinya data hanya satu. Ya, kalau datanya satu kan berarti depan sudah itu belakang, sehingga akan sama saja menghapus depan dan hapus belakang. Kalau datanya hanya satu. Kalau datanya ada dua, maka hapus belakang itu hapus yang di belakang, ya, beda dengan hapus depan. Sehingga kita bisa salah satu caranya adalah kita bisa periksa, ya, kalau datanya tinggal satu. Jadi kita buat kondisi lagi. Kalau datanya tinggal satu itu berarti kalau head-nya, kasih F ya, head next itu adalah nil, nah berarti then apa yang dilakukan. Jadi ini kalau data hanya satu atau tinggal satu. Oke. Mungkin jangan lupa ini adalah else-nya lagi, ya. Oke. Nah, kalau datanya hanya satu, maka boleh kita copy paste saja prosedur untuk hapus depan ini karena sama persis, atau ya boleh kita hapus copy saja ini, atau yang paling mudah sebenarnya adalah kita panggil saja hapus depan. Nah, hapus depan itu yang paling mudah. Hapus depan, kita kirimkan head-nya. Nah, harus perhatikan hapus depan ini dia akan mengubah head, ya. Head itu yang tadinya menunjuk ke satu nilai sekarang menunjuk ke nil. Nah, di sini ada perubahan terhadap head, dan sehingga di sini tipe parameternya adalah call by reference. Maka pada saat kita memanggil juga hapus depan, ya, di sini, maka kita juga harus mengirimkan suatu parameter yang atau argumen yang call by reference, berarti harus var seperti ini, ya. Baru kita boleh panggil perintah hapus depan itu, ya. Kita coba eksekusi, ya. Jadi bisa. Jadi pada saat data tinggal satu dia akan dihapus dengan seperti ini, ya. Atau supaya informatif, pada saat kita tampilkan boleh kita tampilkan seperti ini, ya. Kalau dia D-nya adalah kosong, maka kita tampilkan is kosong seperti ini, ya. Oke. Kalau dia tidak kosong, baru kita boleh lakukan menampilkan semua seperti ini. Jadi kita boleh lengkapi pada perintah tampil semua agar informatif bahwa kalau tidak ada, ini sedang kosong, maka cukup kita
tampilkan informasi bahwa list kosong, ya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, nah kalau kita perhatikan ya, untuk tambah belakang ataupun hapus belakang itu cukup panjang yang dilakukan, yaitu kita harus menelusuri atau mengunjungi linked list ini dari awal, dari depan. Sehingga kalau ada 100 data yang sudah berisi 100 data, ya, seperti ini. Jadi kalau sudah berisi banyak sekali data, maka pointer bantu ini harus berjalan sejumlah banyak data itu untuk melakukan penghapusan seperti ini atau untuk menambahkan data baru pada belakang atau pada akhir dari single linked list. Sehingga untuk single linked list ini sangat tidak efisien ya kalau untuk operasi-operasi yang ada penambahan di belakang atau penghapusan di belakang. Seperti itu. Sehingga salah satu caranya adalah mempergunakan yang disebut circular single linked list. Ya, circular single linked list. Jadi secara sederhana, si circular single linked list, saya coba gambarkan dulu. Jadi yang lebih baik mungkin kita bisa menggunakan yang disebut circular single linked list. Ya, saya terbiasa bilang single linked list. Ya. Nah, yang membedakan adalah kalau untuk single linked list biasa, maka akhir dari linked list tersebut selalu menunjuk ke nil. Ya. Jadi ini menunjuk ke nil, begitu juga kalau data tinggal satu, dia pasti akhirnya menunjuk ke nil. Kemudian yang kedua adalah yang dipegang itu bukan lagi pointer ke head, pointer ke awal dari data. Ya, seperti ini, pointer head. Dia selalu menunjuk ke awal dari data atau awal dari list. Kalau menggunakan circular, itu kita bisa lebih efisien kalau kita pegang bukan head-nya, tapi tail-nya, tapi ekornya. Ya. Jadi dengan menggunakan ini, kita akan lebih mudah dalam menambahkan data, ya, atau menghapus data di depan maupun di belakang. Ya. Jadi menghapus data di depan dan belakang itu lebih efisien. Ya. Kalau kita lihat tadi, untuk menambah data di belakang, maka pointer itu harus mengunjungi, menelusuri semua data dulu, ya, hampir semua data, sebelum kita bisa menambah data di akhir. Ya, jadi kalau dilihat pada source code-nya untuk tambah belakang, kita lihat pointer itu pointer bantu itu harus berjalan, ya, berjalan terus sampai di data terakhir. Ya, demikian juga untuk hapus belakang, maka pointer bantu ini, ya, dia harus berjalan terus sampai ke pointer yang sebelum data terakhir. Jadi dia harus jalan. Sehingga kalau dia jalan sampai terakhir, berarti dia otomatis akan mengunjungi semua data. Ya. Jadi bayangkan kalau ada 1000 data, maka dia juga harus berpindah sebanyak hampir 1000 kali. Sehingga ini akan memakan waktu, memakan proses, ya, membuat algoritma kita makin lama makin lambat. Nah, itu membuat kalau data semakin banyak, maka program juga menjadi semakin lambat, ya, karena algoritma yang tidak efisien seperti ini. Ya, contohnya untuk single linked list. Sehingga untuk membantu mempercepat hal tersebut, bisa dipergunakan circular single linked list. Nah, kalau menggunakan circular single linked list, yang kita pegang itu hanya tail, hanya data terakhir, ya, data terakhirnya. Kemudian ada yang berbeda, yaitu data terakhir itu tidak menunjuk ke nil, tapi menunjuk ke data pertama. Ya, seperti ini. Jadi next dari data terakhir bukan ke nil, tapi ke data pertama. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang membedakan untuk tambah depannya tetap mudah, ya, seperti pada single linked list saja. Ya, tambah depannya juga tidak akan jadi sama efisiennya yang menggunakan untuk tambah depannya. Tambah depan, nah ini. Jadi tambah depannya tidak akan berbeda dengan ini. Ya, hanya berapa langkah dan tidak
menggunakan penelusuran, tidak dilakukan penelusuran seperti tadi ya. Demikian juga untuk hapus depan juga sama, tidak akan ada penelusuran. Di sini tidak terlihat ada perulangan while, kemudian dia akan berpindah dari satu simpul ke simpul selanjutnya, tidak dilakukan. Demikian juga untuk tambah belakang, ya. Untuk circular linked list juga tidak akan melakukan penelusuran seperti ini. Jadi tidak ada while seperti ini, tidak akan dia berpindah dari depan sampai belakang harus jalan dulu sampai terakhir, tidak dilakukan. Demikian juga untuk hapus belakang, kita tidak akan lagi memerlukan seperti ini. Jadi pindah dari simpul paling depan sampai simpul hampir sebelum simpul belakang. Nah, ini tidak perlu dilakukan kalau kita menggunakan circular single linked list ya, seperti itu. Nah, kita akan coba gunakan ini. Jadi yang kita ingat, kita memerlukan strukturnya sama ya. Jadi adalah record yang ada untuk bagian menyimpan data dan bagian pointer ke data selanjutnya. Hanya itu saja. Hanya yang perlu diingat, data terakhir itu selalu menunjuk ke data pertama. Ya, oke. Kita akan coba buat atau kita modif saya supaya tidak terlalu ini ya. Bentar, saya simpan dulu source code ini. Ya. Jadi untuk double linked list ya, double. Nah, struktur datanya sama, yaitu adalah terdiri dari pointer ke suatu record yang ada di situ, ada bagian nilainya dan bagian pointer ke data selanjutnya. Ya, seperti itu. Cuman yang berbeda adalah kita tidak menggunakan head ya, tapi menggunakan tail atau artinya adalah ekor. Kemudian dia jenisnya ya simpul dari suatu linked list. Nah, pada awal tentu saja kita selalu inisialisasi ya. Kita buat prosedur untuk inisialisasi. Kemudian dia akan menerima suatu variabel misalnya TL ya. In n. Kemudian kita panggil inisialisasi, inisialisasi, kita kirimkan variabel tail. Nah, yang dilakukan adalah dalam prosedur ini, ya, tail itu awalnya dibuat untuk, TL dibuat untuk menunjuk ke nil ya. Setelah itu, oke, sehingga pada saat pertama kali tail sekarang menunjuk ke nil ya, pada awal. Pada saat dia belum berisi, belum ada datanya, maka tail itu akan menunjuk ke nil ya. Ya, bentar saya gambar dulu. Ya. Jadi pada awal setelah inisialisasi maka tail itu menunjuk ke nil. Ya, menunjuk ke nil. Kemudian untuk menambahkan data baru, ya mungkin tambah di depan atau tambah belakang, maka yang terjadi adalah tail itu akan menunjuk ke data baru tersebut. Setelah itu next dari data tersebut itu menunjuk ke data itu sendiri. Ya, jadi seperti ini untuk sirkular seperti ini. Jadi tidak seperti yang tadi, kalau ini pasti yang sebelumnya ini pasti kalau datanya hanya satu, berarti next dari data itu adalah pasti nil. Ya. Kalau ini tidak, next-nya adalah ke data itu sendiri. Sehingga kita coba perintah untuk menambah data, misalnya tambah di, oke, inisialisasi, kemudian kita coba tambah depan ya. Tambah depan dari, karena kita pasti akan mengubah tail-nya, maka kita harus pakai variabel berjenis call by reference. Seperti ini. Mungkin kita juga butuh variabel untuk menyimpan data baru ya. Tambah depan berarti harus disediakan juga nilai baru.
nilai baru tadi bertipe integer. Maka yang kita lakukan adalah kita gunakan variabel baru ini untuk berikan suatu alamat memori baru, kemudian kita isi nilainya, baru dot nilai adalah sama dengan nilai baru, kemudian nilai baru. Nah, kita harus cek dulu ya, karena prosedur tambah depan ini agak berbeda untuk data yang masih kosong atau data yang sudah ada isi. Kita coba. Nah, sekarang kita anggap ini pasti data pertama, maka baru next adalah ke baru itu sendiri. Seperti ini. Kemudian setelah itu tail sekarang menunjuk yang sedang ditunjuk oleh baru. Ya, sehingga tercipta yang saya ilustrasikan tadi, ada suatu alamat memori baru, kemudian nilai disimpan ke dalam bagian nilai dari alamat baru tersebut. Setelah itu next dari baru itu menunjuk ke dirinya sendiri. Ya, setelah itu tail sekarang ikut menunjuk yang ditunjuk oleh baru. Ya, sehingga ya kita perlu juga, ya, kita coba tambah dulu, tambah depan 42 eksekusi. Apakah masih ada yang error? Jumlah parameter, oke, jumlah parameter salah. Kita harus kirimkan juga tailnya, pointer ke tail. Oke, tidak ada masalah. Tetapi kita belum membuat suatu cara untuk menampilkan ya. Jadi kita buat juga tampilkan, kita kirimkan tail. Full in n. Ya. Jadi untuk menampilkan suatu circular linked list. Nah, cara untuk menampilkan, karena kita pasti menampilkan dari data pertama ya, kita coba lihat. Jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, maka untuk menampilkan itu adalah sebenarnya kita mulai dari data pertama, yaitu di sini. Data pertama ditunjuk selalu oleh next dari tail. Sehingga kita mulai dari next dari tail itu. Jadi mulai dari next tailnya, ya, setelah itu baru kita berjalan sampai sebelum tail. Ya, oke, kita coba lihat. Jadi kita mulai dari next dari tail. Kita boleh pakai variabel bantu. Simple. Kemudian awalnya bantu itu. Oke, pertama bantu itu adalah tail ya. Jadi dia menunjuk yang ditunjuk oleh tail. Setelah itu kita lakukan jalan, yaitu bantu. Selama bantu itu next dari bantu tidak sama tail, maka tampilkan ya. Sebentar, bantu pertama menunjuk yang detail. Setelah itu, ya. Jadi untuk menampilkan atau menelusuri seluruh list ya, circular linked list dari data awal sampai data akhir, maka yang perlu dilakukan adalah kita membuat pointer bantu ya, seperti yang pada single linked list biasa. Nah, kemudian pointer bantu tersebut itu kita buat untuk menunjuk mulai data pertama. Nah, gimana caranya? Ya mudah, data pertama itu pasti adalah next dari tail. Data next dari tail. Sehingga kita bisa buat agar pointer bantu itu menunjuk ke next dari tail. Ya. Sehingga kalau dalam program itu seperti ini, bantu adalah tail.next. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita tampilkan nilai yang sedang tunjuk, setelah itu bantu pindah ke sini. Tampilkan yang di sini, setelah itu bantu pindah ke sini. Ya, dan seterusnya.
Jadi kita akan melakukan perpindahan bantu, ya, tampilkan dulu nilai yang sedang ditunjuk bantu, setelah itu pindah, ya next bantu, setelah itu pindah ke next dari bantu. Berarti itu dalam sini adalah di dalam ini menjadi tampilkan informasinya, jadi write line, write saja supaya kita nilai, kemudian kasih supaya kasih spasi sedikit. Setelah itu bantu pindah ke selanjutnya. Bantu adalah bantu sama dengan bantu dot next, jadi pindah. Nah, sampai kapan? Yaitu sampai pada saat bantu itu menunjuk ke nilai kembali ke awal, nilai kembali ke awal. Jadi dia tampilkan, pindah, tampilkan lagi nilai, pindah, tampilkan nilai terakhir, pindah. Jadi dia akan berhenti sampai pada saat titik awal. Nah, yang titik awal ini disimpan oleh tail, ya, tail next. Sehingga bantu ini akan terus berjalan selama dia tidak sama dengan tail next. Jadi tail next, maka itu adalah menunjuk ke data pertama. Berarti bantu ini akan berjalan selama bantu tidak menunjuk ke data pertama. Ya, seperti ini. Jadi selama bantu, sebentar. Selama bantu ini tidak sama dengan, ya, sama bantu tidak sama dengan next dari tail, maka dia jalankan terus, jalan terus. Ya. Hanya akan ada masalah. Coba kita eksekusi dulu ini ya. Kita eksekusi. Oh ya, syntax error while do ya. While do. Oke, harus ada do-nya. Eksekusi. Ya. Jadi seperti ini. Kita belum panggil ya. Tampilkan dengan mengirimkan tail. Oke. Nah, di sini tidak ada satupun yang tampil. Kenapa tidak ada satupun yang tampil? Padahal kita sini sudah menulis write ini. Nah, yang terjadi adalah pada saat datanya masih baru satu, ya, baru satu. Jadi seperti sekarang kan keadaannya datanya baru satu yang di input, yaitu 42. Ya, seperti ini. Ya, jadi keadaannya seperti ini. Maka begitu kita buat ada pointer bantu menunjuk ke next dari tail, maka untuk keadaan datanya satu, maka next dari tail itu adalah simpel itu sendiri. Sehingga jadi bantu, jadi pointer bantu yang akan kita pergunakan itu ikut, ya seperti ini, bantu. Dia akan pertama dia disuruh untuk menunjuk next dari tail. Next dari tail kebetulan ya simpel itu sendiri, sehingga sekarang bantu menunjuk seperti ini. Kemudian bantu akan menampilkan isinya selama atau while, ya, selama bantu tidak sama dengan next dari bantu, next dari tail. Ya. Sedangkan pada keadaan ini bantu itu sudah sama dengan next dari tail. Jadi bantu itu ini, alamat memori ini, next dari tail, next itu ini adalah sama dengan ini, sehingga tidak memenuhi kondisi, ya, tidak memenuhi kondisi while, sehingga yang dipersyaratkan adalah tidak boleh sama dengan, karena kalau sudah sama dengan, maka bantu itu sudah menunjuk kembali ke awal data, sehingga tidak boleh, tidak akan bernilai true, ini langsung bernilai false, sehingga ini dalam ini tidak akan dieksekusi. Nah, caranya seperti apa? Jadi solusinya adalah kita menggunakan suatu perulangan, ya, perulangan yang dia akan menjalankan dulu isi perulangan, setelah itu baru cek kondisi berhenti. Ya. Nah, kalau di bahasa ini, ya, bahasa Pascal, saya lupa apakah ada do kemudian while. Nah, sebentar saya cari dulu ya. Kalau tidak kita pakai repeat until ya. Coba cari. Ya. Tidak temukan ya. Mungkin ada yang bisa bantu. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain sebenarnya kita bisa membuat suatu
seperti ini ya, do, kemudian while-nya kondisinya terakhir. Sehingga yang terjadi adalah ini perulangan ini pasti dieksekusi dulu minimal 1 kali, setelah itu baru diperiksa. Jadi tidak seperti while yang tadi. Kalau while yang kita pakai tadi adalah while, kemudian ada kondisi, setelah itu do. Ya. Sehingga dia akan meriksa dulu kondisi, setelah itu baru dia dilakukan perulangan. Kalau ini kita lakukan dulu perulangan, perintah dalam perulangan, setelah itu kita periksa apakah masih boleh dilanjutkan. Jadi kebalikan dari while begin end, dia do while. Hanya di Pascal itu dia menggunakan repeat until. Ya. Jadi repeat until itu seperti ini. Repeat ada berapa baris kode, kode-kode yang akan diulangi. Kemudian dia until ya. Until apa kondisi berhentinya. Ya, jadi repeat ulangi sampai, jadi ulangi sampai bantu itu adalah sama dengan bantu.next. Jadi yang dimaksud adalah, jadi pertama bantu itu menunjuk ke tail next, ya, next dari tail berarti data pertama. Setelah itu dia akan melakukan perulangan, ya, itu tampilkan, setelah itu pindah, tampilkan, pindah, tampilkan, sampai dia menunjuk atau sama dengan tail next. Ya. Jadi sampai dia adalah sama dengan tail next. Jadi artinya dia sudah kembali lagi ke data awal. Jadi dia akan lakukan terus perulangan sampai dia berada di data awal. Ya, jadi sampai atau until sampai dia sama dengan tail next. Nah, seperti ini. Kita coba eksekusi. Ya, sehingga muncul 42 yang kita inputkan tadi. Ya. Jadi yang terjadi adalah pada saat pertama, bantu itu akan menunjuk data pertama. Data pertama pasti adalah next dari data yang ditunjuk oleh tail. Setelah itu, dia akan melakukan ini. Tampilkan nilai yang ditunjuk oleh bantu, setelah itu pindah ke simpul selanjutnya. Ya. Setelah itu dia akan melakukan ini sampai bantu itu sama dengan tail next. Ya. Jadi bantu sama dengan tail next itu pada saat si pointer bantu ya, itu sudah mengunjungi sampai akhir, kemudian sudah kembali ke awal lagi. Nah, kalau sudah sampai ke awal berarti bantu sudah sama dengan tail next. Tail next. Ya. Sehingga pada saat itu dia sudah berhenti untuk melakukan perulangan. Jadi artinya perulangan dilakukan sampai bantu itu sama dengan tail next. Ya. Jadi seperti itu. Ya, sehingga kita sudah coba, kita sudah berhasil menampilkan data. Kemudian, oke, kita masih mau menguji tambah depan ini ya. Apakah tambah depan yang sudah kita buat itu berhasil? Sekarang kita coba lagi tambah depan, tapi dengan menambahkan data baru lagi. Data baru. Oke. Jadi kita tambahkan data baru. Misalnya 21. Eksekusi. Nah, dia sudah ditambahkan ya di depan. Nah, di sini salah ya. Jadi dia harusnya tambah depan, ini jadi tambah di belakang. Berarti perintah tambah depan kita masih salah. Dia malah tambah di depan. Nah, kita lihat kembali tambah depan ini. Tambah depan ini adalah seperti tadi, membuat pointer baru, menuju ke alamat nomor baru, kemudian nilainya diisi, next-nya adalah ke dirinya sendiri. Ya, next-nya adalah ke dirinya sendiri. Sehingga jadi seperti ini. 4221. Next-nya ke diri sendiri, kemudian tail itu adalah menunjuk ke baru. Ya. Sehingga begitu ada data yang kedua, oh sebentar, ini bukan jadi 4221 tapi 42 kemudian jadi 21 saja. Ya, oke. Jadi kita boleh tampilkan ini kita supaya baik, kita tambahkan supaya dia menampilkan baris selanjutnya. Ya, ini. Jadi begitu kita tambahkan 4142, dia linked list-nya jadi seperti ini, benar.
yaitu dia hanya menunjuk ke 42. Kemudian begitu kita tambah depan 21, dia menjadi 21 saja. Jadi 42-nya hilang. Ya. Itu yang terjadi kalau perintah tambah depannya seperti ini. Sehingga yang harus diperbaiki adalah bagaimana ini sudah benar untuk tambah pertama kali, tapi untuk tambah selanjutnya ini sudah jadi salah. Ya. Jadi bagaimana seharusnya tambah depan kalau sudah ada satu data, ya satu data seperti ini. Maka ini sama ya, tambah depan kalau sudah ada satu data, kita buat pointer baru, pointer baru, kemudian kita alokasikan dengan suatu alamat memori baru seperti ini. Oh, supaya baik karena kita mau tambah depan, saya gambar di sini ya. Kita pindah di sini, kemudian ini pindah ke kanan. Oke, saya gambar dulu ya. Jadi sangat baik sebelum Anda membuat source code-nya, Anda memahami dulu apa yang terjadi ya. Jadi sangat membantu kalau Anda gambar dulu di kertas atau di apa, bagaimana yang seharusnya kalau kita melakukan suatu operasi. Nah, misalnya tambah baru, ditambah di depan, berarti kita buat suatu pointer baru, dan kita alokasikan memori ya untuk pointer baru tersebut. Setelah itu kita isi dengan nilai baru di dalamnya, di sini, isi dengan nilai baru, nilainya berapa. Setelah itu pointer next-nya, ya. Oke, bentar. Kita harus, karena tambah depan, berarti kita harus, ya, yang kita inginkan adalah kita buat agar next dari tail ini, ya, next dari tail, jadi pointer tail kan sekarang menunjuk ke sini. Maka next-nya itu, ya, maaf, pointer next dari pointer baru ini akan ikut menunjuk ke data pertama. Ya, data pertama. Data pertama itu dari mana? Data pertama itu adalah data next yang dari tail, next dari tail. Karena next dari tail itu pasti menunjuk ke data pertama. Ya, jadi kalau kita lihat kalau sudah banyak data seperti ini, data pertama itu data ini pasti ditunjuk oleh next dari tail, ya, next dari tail. Berarti kita mau pointer baru ini next-nya menunjuk ke data pertama. Berarti baru next adalah sama dengan tail next. Ya, jadi kalau kita dibuat di sini adalah menjadi seperti ini. Ya, baru next. Jadi ini hanya cocok kalau kita menambahkan data baru. Ya. Kalau sudah data yang lebih dari satu, maka ini sudah tidak cocok lagi. Ya. Jadi yang kode sebelumnya ini hanya bisa kita gunakan kalau datanya masih kosong, ya, linked list-nya masih kosong. Jadi kalau TL-nya masih nil, maka lakukan yang kita sudah buat tadi. Ini khusus untuk data yang masih linked list yang masih kosong, seperti ini. Nah, kalau sudah tidak kosong atau sudah ada data minimal satu, maka algoritma untuk menambahkan datanya adalah tidak seperti ini lagi, ya. Tetapi ini sama ya, bagian ini sama, baru next. Oh sebentar, hanya sampai sini. Ini baru kita buat agar baru itu diberikan suatu alamat baru, ya. Kemudian kita isi nilai baru ke dalam alamat baru tersebut. Nah, setelah itu kita inginkan agar baru ini menunjuk ke data pertama. Ya. Jadi baru nanti menunjuk ke data ini, data pertama dari linked list ini. Maka data pertama itu pasti ada di tail next. Ya. Tail, kemudian next-nya. Nah, maka kita buat agar next-nya dari baru itu menunjuk ke tail next. Ya. Jadi data baru
next dari data baru itu menuju ke data pertama. Data pertama pasti di next dari tail, ya seperti itu. Nah setelah itu, ya, jadi kalau digambarkan yang terjadi adalah data baru itu menuju ke tail next. Nah karena kebetulan tail next-nya adalah data itu sendiri, simpel itu sendiri, maka baru akan menuju ke ini, seperti ini. Ya. Nah langkah selanjutnya adalah tail.next, ya tail.next ini itu sekarang menunjuk ke baru, ya. Jadi tail next ini kita pindah, sekarang akan menunjuk apa yang ditunjuk oleh pointer baru, seperti ini, sehingga dia tidak lagi menunjuk yang next yang saat ini, jadi tidak lagi menunjuk ke sini, tidak lagi menunjuk ke simpel itu sendiri. Jadi perintahnya adalah tail next adalah sama dengan baru, ya. Jadi kita coba tail next adalah sama dengan baru, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba eksekusi. Ya, jadi semula dia 42, setelah ada tambah data baru 21, dia jadi tambah depan 2142. Ya, kita harus buktikan lagi. Bagaimana kalau dapat data lagi? Misalnya 11. Harusnya 11 2142 jadinya. Ya, sesuai. Jadi seperti itu algoritma untuk tambah depan, ya, bagi circular linked list. Seperti itu. Jadi saya ulangi kembali. Berarti dibuatkan pointer baru, ya. Dibuatkan pointer baru, kemudian berikan dia alamat memori baru pakai perintah new, isi nilainya, ya. Kemudian next dari baru itu menuju ke tail next. Jadi tadi tail itu next-nya ke sini, ya. Atau baru itu menunjuk ke data pertama. Data pertama selalu ditunjuk oleh tail next, ya. Ini pada single linked list seperti ini, data pertama ini pasti ditunjuk oleh tail next. Maka baru itu akan menuju ke tail next, yaitu di sini, ya, atau di sini kalau untuk data masih satu. Setelah itu tail next yang semula menunjuk ke sini itu sekarang menunjuk ke data baru, sehingga data baru sekarang menjadi data pertama dari circular single linked list ini, linked list. Oke. Jadi seperti itu untuk, ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi kita sudah memiliki prosedur untuk menambahkan data di depan, ya, data depan. Baik itu dalam keadaan untuk pada saat masih kosong, ya seperti ini. Pada saat list masih kosong, atau juga pada saat list sudah ada isinya. Nah, jadi perbedaan seperti tadi. Kalau dari list masih kosong, maka next-nya itu adalah ke diri sendiri. Kalau list-nya sudah ada isi, maka berbeda, ya. Next-nya akan menunjuk ke data pertama, dan tail next-nya akan menunjuk ke data yang baru tadi. Ya, kemudian bisa dipahami tambah depan. Nah, yang membedakan nanti adalah ini sama seperti yang tadi, ya. Untuk yang linked list yang bukan sirkular, ya, untuk linked list yang bukan sirkular, tambah depan juga sama sederhananya. Hanya tambah belakang itu yang menjadi panjang seperti tadi. Nah, kalau untuk circularly singly linked list ini tambah akhir, tambah di akhir, ya, tambah belakang itu lebih mudah daripada pada single linked list. Karena tadi kalau pada single linked list biasa, maka tambah akhir itu kita harus melakukan penelusuran dari data awal sampai ke data akhir. Ya. Kalau di sini tidak perlu, karena data terakhir itu sudah ditunjuk langsung oleh pointer tail. Ya, sehingga kita akan coba buat. Jadi secara sederhana caranya seperti ini untuk menambah di belakang. Jadi kita buat pointer baru. Nah, sebentar, saya siapkan gambarnya. Ya. Jadi kita buatkan suatu pointer baru, kemudian kita alokasikan pointer baru tersebut dengan suatu
tempat memori baru ya, atau alamat memori baru. Setelah itu kita buat dia menuju ke alamat memori baru tersebut, ya seperti ini. Itu langkah pertama. Setelah itu kita isi nilai barunya di sini. Nah, setelah itu kita mau tambahkan di belakang, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita buat next dari baru ini, itu menunjuk ke data pertama, seperti ini. Ya, menunjuk data pertama. Berarti baru next, ya, baru next itu menunjuk ke tail next, karena tail next itu menunjuk ke data pertama selalu. Maka baru next adalah sama dengan tail next. Ya, jadi supaya dia menunjuk ke data pertama. Oke, kita akan coba langsung buat yang langkah pertama itu. Jadi ini prosedur tambah belakang. Kita pasti akan mengubah posisi dari tail, maka kita buat var supaya dia call by reference. Simpul, kemudian nilai baru pasti tipe integer, kemudian isinya adalah kita pasti akan pakai pointer bantu ya, atau baru ya, supaya sesuai. Langkah pertama tadi kita buat alokasikan alamat memori baru untuk pointer baru tersebut. Kemudian kita isi nilainya adalah sama dengan nilai baru. Nah, setelah itu kita buat next-nya. Next dari baru ini menunjuk ke data pertama. Data pertama selalu ditunjuk oleh tail next, ya. Sehingga kita buat baru dot nilai next adalah sama dengan tail dot next. Nah, itu langkah selanjutnya. Sehingga sekarang jadi seperti ini. Baru next itu menunjuk ke tail next atau menunjuk ke data pertama. Ya. Selanjutnya, ya, tail next itu kita pindahkan, bukan lagi menuju ke data pertama, tapi menuju ke data baru. Ya. Jadi tail next jadi sama dengan baru. Sehingga yang terjadi adalah nanti next-nya jadi ke sini dan bukan lagi ke menuju ke data pertama. Ya, jadi seperti ini. Dia akan dipindahkan, tidak lagi menunjuk ke data pertama, tapi menunjuk ke data baru. Seperti ini. Ya. Jadi perintahnya adalah tail next, ya. Tail next itu pindah menjadi ke baru. Nah, jadi menunjuk baru. Sehingga kondisinya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini belum lengkap. Tail pasti harus selalu menunjuk ke data terakhir, maka sekarang tail harus pindah. Tail sekarang menjadi pindah ke baru. Jadi tail sama dengan baru, atau boleh juga tail sama dengan tail next. Jadi sama aja dua perintah itu. Untuk keadaan saat ini. Berarti tail sama dengan baru. Nah, itu boleh. Berarti tail akan pindah sekarang menunjuk ke apa yang ditunjuk oleh baru. Ya, sehingga kalau sudah seperti ini, ya seperti ini, maka data baru sudah berhasil ditambahkan di belakang dari list, yaitu di bagian tail-nya, bagian ekor. Ya, jadi coba kita tambahkan perintah terakhir, tail.next, tail pindah ke baru. Ya, seperti itu. Tambah belakang, kita coba ya. Keadaan seperti ini, kita coba tambah belakang tail, kemudian kita coba kirim 53. Kan? Harusnya 53 muncul di belakang, paling akhir. Ya, betul. Jadi dari keadaan ini kita tambahkan nilai 53, sehingga 53 tambah di belakang. Nah, seperti itu. Kita coba lagi untuk memastikan bahwa tidak ada error. Kita coba lagi tambah belakang. (99) ya, coba. Harusnya 99 muncul di belakang. Ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi untuk operasi tambah belakang ini jadi lebih sederhana daripada tambah belakang yang bukan circular linked list, yang hanya linked list biasa. Kalau tadi kita lihat kita harus melakukan perulangan, ya kita harus while
kemudian dia akan memindahkan pointer sampai ke sebelum pointer terakhir, sebelum belakang, baru kita boleh tambahkan di belakang. Sehingga itu akan memakan waktu. Dan waktunya adalah sesuai dengan jumlah data. Kalau datanya sudah tersimpan 100, maka otomatis perpindahan pointer itu hanya sekitar 99 kali pindah. Sehingga semakin lama, semakin lambat ya proses penambahan di belakang atau juga penghapusan di belakang. Kalau untuk circular single linked list ini lebih cepat ya. Mau tambah di depan tadi cepat ya. Demikian juga tambah belakang atau hapus belakang juga cepat ya. Jadi itu kelebihannya. Jadi operasi tambah depan seperti tadi ini tidak sama saja ya, sederhana seperti yang pada linked list biasa. Tapi tambah belakang ini lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Ya, lebih sederhana di mana dia tidak melakukan perulangan. Harus mulai menelusuri dari data pertama sampai data terakhir tidak perlu, karena data terakhir sudah kita pegang melalui pointer tail. Ya, seperti itu. Nah, tambah belakang ini sebenarnya masih belum lengkap ya. Ini bisa berbahaya kalau tambah belakangnya pada saat keadaan masih kosong. Coba kita tes ya. Tambah belakang tail ini. Ya, dia error ya. Dia error karena pada saat pertama kali ya, pada saat pertama kali tambah belakang ini dia keadaannya tail ini menuju ke nilai nil ya, nilai nil. Sehingga pada saat kita mau coba baru next sama dengan tail next dalam keadaan nil. Sehingga nil tidak boleh kita buat next-nya. Ya. Sehingga kalau untuk keadaan seperti itu mungkin kita bisa pakai tambah depan ya, sama aja karena ini. Jadi perintah tambah depan tadi kita sudah tambahkan operasi untuk menambahkan pada saat tail sama dengan nil. Ya, pada saat masih kosong, yaitu tailnya menuju ke nil. Sehingga ini untuk melengkapi saja, kita harus periksa kalau dia tail sama dengan nil, maka boleh ini kode ini kita copy paste ke sini, atau boleh juga kita panggil saja tambah depan. Kita kirimkan tail dan data barunya, nilai barunya. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak kosong, baru boleh kita panggil perintah kita yang di bawah ini. Ya. Oke, seperti itu. Kita coba. Seharusnya dia harus menambahkan nilai 99. Ya, betul. Sudah berhasil. Ya, jadi seperti itu. Boleh seperti ini. Kita panggil tambah depan yang sudah ada perintah untuk menangani penambahan nilai pada saat tailnya kosong. Atau boleh juga kita buat sendiri prosedur untuk tambah nilai pada saat kosong. Ya, jadi tambah pada saat kosong boleh kita bikin sendiri. Jadi tambah data pada saat kosong kan sama aja. Ya, sama aja ya, ini saja perintahnya. Tidak masalah apakah tambah depan, tambah belakang. Kalau linked list-nya masih kosong ya sama aja caranya. Ya, seperti ini. Jadi kalau Anda pelajari yang lain, mungkin ada yang menyebutkan bikin saja tambah kosong gitu ya. Simple baru integer, kemudian isinya ini saja. Cut di sini. Jangan lupa kasih deklarasi untuk yang variabel yang digunakan. Kemudian nanti di sini kita panggil ya, tambah kosong. Jadi kalau pada saat masih kosong, maka tambah kosong saja. Demikian juga untuk tambah belakang, jangan panggil tambah depan, tapi langsung saja ke tambah kosong. Tambah data untuk kosong ya, pada saat linked list-nya masih kosong. Kita coba eksekusi. Tambah kosong tidak ditemukan. Jadi pada saat memanggil tambah kosong, tambah belakang, tambah kosong. Oh ya, jadi ini harus dipindah ya di awal karena tambah kosong ini akan dipakai
Jadi tambah kosong ini akan dipanggil dari tambah depan, sehingga dia harus dideklarasikan dulu sebelum, atau definisikan dulu sebelum prosedur yang memanggilnya. Sehingga ini kita pindah saja. Kita cut saja. Cut, pindah di sebelum tambah depan. Itu. Coba eksekusi. Ya. Jadi itu juga harus diingat, kalau kita memanggil suatu prosedur dari prosedur lainnya, maka kita harus pastikan bahwa prosedur yang kita panggil itu sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi artinya perintah deklarasinya atau definisinya terletak di atas dari prosedur yang akan memanggilnya. Ya, kalau dia diletakkan setelah dari pemanggilannya, maka dia dianggap tidak terdefinisi. Ya, sehingga dia akan menyebabkan error seperti tadi. Jadi itu juga yang harus diingat. Ya, jadi seperti itu untuk circular linked list. Circular linked list. Kemudian kalau untuk hapus data sebenarnya sama aja ya. Hanya saja harus yang harus diingat adalah dia tidak lagi menunjuk ke nil ya untuk hapus data terakhir, tapi menunjuk ke data awal. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sebagai perbandingan, ini kalau tambah belakang untuk circular linked list yang kita baru buat, kalau yang sebelumnya untuk operasi tambah belakang itu adalah seperti ini. Ini tambah belakang untuk linked list yang bukan sirkular, yang biasa. Maka di sini yang membuat lama adalah ini, adanya suatu penelusuran, ya, karena dia mau tambah di belakang, maka kita harus buat agar ada suatu pointer yang akan berjalan terus sampai di bagian belakang, bagian akhir dari list. Sehingga dia harus melakukan perulangan, akan berjalan terus dari data awal, simpul awal sampai simpul akhir. Nah, ini akan membuat program yang makin lama makin lambat. Ya, dengan semakin banyaknya data, maka dia akan semakin lama melakukan ini, karena dia harus berjalan dari data awal sampai data akhir. Sedangkan untuk tambah belakang dari circular linked list tidak perlu lakukan penelusuran dari data awal sampai data akhir, tapi karena data akhirnya itu sudah ditunjuk oleh pointer tail, ya, pointer ekor, sehingga menambahkan data baru cukup tambahkan data baru di setelah pointer tail tersebut. Kemudian pointer tail pindah ke data baru tersebut. Ya, sehingga sangat singkat ya, untuk tambah belakang. Demikian juga untuk tambah atau untuk hapus belakang. Kalau kita lihat di sini hapus belakang dari single linked list, hapus belakang. Oh, belum dibuat. Oke. Hapus belakang juga sama. Jadi dia harus pasti akan melakukan tadi sudah dibuat, saya coba lihat. Untuk hapus belakang juga sama. Kalau menggunakan linked list biasa, kita juga pasti harus melakukan penelusuran, yaitu memindahkan pointer dari data awal menuju ke data sebelum data terakhir. Jadi ini juga akan membuat program kita untuk hapus belakang jadi lama, ya, makin lama dan makin lambat ya, dengan semakin banyaknya data yang disimpan. Karena harus melakukan ini, penelusuran dari data pertama menuju ke hampir data sebelum data terakhir. Nah, sebaliknya kalau pada circular single linked list tadi, maka kalau ada hapus belakang, ya, kalau kita buat, maka kita tidak perlu melakukan penelusuran dari data awal sampai data terakhir. Karena kita cukup, sebentar saya coba lihat ya. Saya ralat, jadi untuk hapus belakang, menggunakan circular linked list, itu tetap akan menjadi seperti ini ya, tetap tidak efisien. Ya, kenapa? Coba kita lihat kembali struktur dari circular single linked list. Kalau dia menambah di belakang itu mudah ya, cepat, tidak perlu kita telusuri dari depan karena kita sudah bisa tinggal tambahkan data baru, kemudian tailnya kita buat next-nya ke data baru dan tailnya kita pindah, ya, sederhana. Tapi kalau untuk hapus belakang, maka ini tidak bisa dengan mudah kita lakukan, tetap kita harus melakukan penelusuran dari awal.
ya, penelusuran dari awal. Ya, jadi harus kita lihat mulai dari yang awal, kemudian kita lanjut berjalan sampai menuju ke tepat sebelum tail, ya. Jadi menuju ke tempat yang sebelum tail, baru itu kita boleh hapus tailnya, kemudian kita pindahkan tailnya menjadi ke sini, ya. Jadi itu juga masih kekurangan dari circular single linked list, yaitu untuk hapus belakang, hapus terakhir, itu kita tetap harus melakukan penelusuran dari awal, ya. Kalau untuk tambah akhir, dia sudah lebih baik daripada linked list biasa, lebih singkat, tidak perlu menelusuri dari awal. Tapi kalau untuk hapus akhir, dia harus ditelusuri dari awal, ya. Sehingga itu yang nanti menjadi lebih mudah kalau kita akan menggunakan double linked list, ya, untuk bahasan selanjutnya.